hari-hari ini dunia menghadapi satu krisis yang sangat luar biasa. Apa-apa naik ya. Bensin sudah mulai dibatasi. Juga mulai merangkak naik. Ada kemungkinan banyak keluarga itu mengalami suatu kesulitan hanya income dari suami. Ya, bisa mungkin terjadi. Lalu bagaimana peran Anda sebagai seorang istri? Mungkin hari ini di tengah Anda menata akan kehidupan berkeluarga, ada anak-anak yang Anda harus temani belajar, ada rumah tangga yang harus Anda urus. Maka bagian ini, seorang istri mendapatkan penghasilan. Dia kerjakan dengan tangannya. Dia tahu pendapatannya menguntungkan. Bisa jadi, itu boleh menjadi milik Anda. Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangkuifah. Nah, berarti hari ini sudah hari Jumat lagi. Dan sesuai tekad saya di hadapan Tuhan, kami ingin terus meluncurkan garam dan terang bagi keluarga The Series yang mungkin akan mencapai waktu berbulan-bulan ke depan. Karena itu sungguh sangat membutuhkan doa dari Anda supaya saya dan Liana bisa konsisten untuk mempersembahkan video yang singkat ini bagi Anda semua. Oleh karena itu silahkan ya, jikalau belum di-subscribe, boleh di-subscribe. Boleh juga diklik loncengnya supaya kalau ada video baru, Anda mendapatkan notifikasi di handphone Anda. Dan jikalau Anda merasa diberkati, silakan loh di-share. Karena Tuhan juga ingin kita berbagian terlibat dalam hal-hal yang baik untuk kita boleh beritakan kepada banyak orang. Dan kalau Anda ada pertanyaan, boleh di komen. Nanti saya akan jawab secara pribadi, jawab secara langsung. Nah, hari ini saya akan lanjutkan pembicaraan kita dari video yang minggu lalu, di mana saya berbicara tentang apa sih peranan seorang istri. Nah, judulnya itu adalah Rahasia Istri Disayang Suami. Videonya ada di sini ya. Kalau Anda belum nonton, Anda boleh klik. Nah, saya melanjutkan akan tema ini. Apa rahasia daripada seorang istri yang bisa disayang suami? Tapi terlebih, bukan hanya suami yang menyayangi Anda. Harus adalah Tuhan semesta alam. Allah yang Anda sembah. Itu yang menyayangi Anda. Yang mengasihi Anda. Yang senang atas segala sesuatu yang Anda lakukan selama umur hidup Anda menjadi seorang istri. Sungguh indah jikalau hidup kita itu boleh dikenan oleh Tuhan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu hanya lahir dari seorang istri yang belajar untuk takut akan Tuhan. Halo para istri, begitu Anda bangun pagi-pagi, apa yang Anda cari? Saya berdoa dan saya berharap yang Anda cari adalah Tuhan. Seek ye first, carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka semuanya nanti akan ditambah-tambahkan dengan begitu ajaib dan begitu limpahnya kepada Anda. Anda mencari Tuhan, maka Tuhan mengkaruniakan kepada Anda juga suami yang takut akan Tuhan. Anda mencari Tuhan, maka Tuhan juga dengan ajaib menyediakan berbagai sarana supaya anak-anak Anda itu, yang Anda dengan penuh perjuangan, penuh air mata membesarkan anak-anak. Tetapi kemana akan anak-anak ini pergi? Apakah mereka tetap akan berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki? Hal itu sesungguhnya tidak mungkin terjadi jikalau kita tidak pernah belajar untuk takut akan Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga ini adalah sesuatu yang penting. Disayang suami, very nice, very good. Disayang Tuhan, itu adalah prioritas utama yang harus Anda kejar. Karena, mengapa harus disayang Tuhan? Karena sebagai istri, tidak selamanya kita memiliki suami yang sempurna. Suami itu ada kalanya begitu baik, kita bahagia. Tapi ada kalanya juga dia menyebalkan bagi kehidupan para istri. Nah, saat dia menyebalkan, apakah Anda responi dengan negatif? Anda membalas, oh kamu bikin aku sebel, aku juga bikin kamu sebel. Supaya kita satu sama, jangan 1-0, begitu? Tidak. Seorang istri yang takut akan Tuhan mengerti bahwa semua yang dia perbuat, dia persembahkan yang pertama adalah kepada Tuhan. Tidak memandang keadaan suaminya, tidak memandang keadaan anak-anaknya. Kita semua adalah fragile dan kita semua adalah
vulnerable. Kita ada kelemahan, ada keberdosaan, ada kebodohan. Tetapi yang terbaik adalah kita tetap memberikan respon yang terbaik itu kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi walau tidak kelihatan, Dia melihat Anda, para istri. Adakah sungguh-sungguh dalam hati Anda menghormati Tuhan? Sepanjang hidup umur Anda sebagai istri, Anda meninggikan Tuhan. Dan akibatnya, suami menerima akibat yang baik. Ya, anak-anak juga, mereka nanti akan mengakui, wah, memang kita suka bikin kesel mama ya. Untung mama tuh takut akan Tuhan, sehingga tetap mama bisa berespon baik kepada kita. Kalau enggak, wah, nggak tahu nih mama kita bakal jadi apa. Nah, kira-kira seperti itu. Hari ini, apa yang kita akan pelajari lagi? Supaya istri itu boleh disayang oleh Tuhan dan disayang oleh suami. Pastinya juga Anda sebagai ibu disayang oleh anak-anak. Nah, dari firman Tuhan, saya bacakan ya. Dari Amsal 31. Ini suatu bagian firman Tuhan yang istri saya, Liana, juga terus untuk gumulkan dan berharap kepada Tuhan supaya itu boleh terjadi. Nah, di sini dikatakan, ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Dari Amsal 31 ayat yang ke-13. Ia senang bekerja dengan tangannya. Wah, luar biasa ya. Ada seorang istri yang senang bekerja dengan tangannya. Artinya dia itu produktif, menghasilkan hal-hal yang baik. Nah, tetapi sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, apa itu yang dikerjakan dengan tangannya? Nah, Alkitab memberikan hal yang sangat spesifik. Di situ dikatakan, ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Walah. Di dalam dua ayat ini ada dua kata, yaitu makanan. Wah ya. Ada yang nanya itu, saya dengar dari istri saya, katanya di TikTok dia pernah lihat. Lebih enak dapat istri yang bisa masak atau yang bisa kerja? Anda pilih yang mana? Halo para suami? Nah, di TikTok bilang, enakan cari istri yang bisa kerja dong. Karena paling nggak dia punya uang buat nge-grab food. Ya. Jadi nggak penting bisa masak ya. Yang penting bisa datangin makanan melalui ya itu Gojek, GoFood, Shopee Food, dan berbagai hal. Nah, tetapi di sini kalau saya melihat yang penting adalah peranan Anda. Apakah Anda mau memasak dengan tangan Anda? Puji Tuhan. Anak-anak selalu senang makanan sehat. Ya, masakan yang di rumah, yang jikalau seorang ibu menyediakannya, tidak ada vetsin, tidak bikin sakit, gula tidak kebanyakan. Nah, unsur kandungan dalam masakan-masakan yang dibuat orang. Ya, mereka mengutamakan itu lezat. Mereka mengutamakan itu enak di lidah. Apa kandungannya di dalam? Mungkin banyak gula, mungkin banyak vetsin. Tetapi jikalau seorang istri bisa masak, waduh, dia akan pentingkan kesehatan. Nah, ini juga, Liana kalau masak di rumah rasanya lebih hambar. Gak apa-apa. Beda dengan masakan dari GrabFood, iyalah. Karena Liana mengutamakan ini yang penting sehat. Saya juga belajar makanan-makanan kayak gitu. Kalau rasanya hambar, ditambahin aja kecap asin sedikit, gitu kan. Nah, tetapi yang penting, firman Tuhan berkata apa? Ini sangat jelas. Dia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dulu Liana pernah bergumul. Kenapa ya saya nggak bisa bangun pagi-pagi buta? Ya, itu suatu kesulitan bagi dia. Tapi kemudian waktu dia membaca firman Tuhan ini, wah, iya bangun kalau masih malam. Ini artinya masih gelap, masih dini hari. Matahari itu belum terbit. Nah, bangun ngapain? Jelas, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Waduh, maka kemudian Liana berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya bisa jadi istri seperti di sini, dan Tuhan mewujudkannya. Puji Tuhan ya. Nah, lalu dalam dia menjalankan akan perannya sebagai ibu rumah tangga, saya sebut itu adalah homemaker. Dia menyediakan makanannya, dia menyediakan juga pakaian bagi anak-anak. Di Israel ini 4 musim. Waktu memasuki musim dingin, firman Tuhan juga berkata bahwa
anak-anaknya itu berpakaian rangkap, berpakaian tebal. Artinya sang ibu ini menyediakannya dengan baik. Dia tidak kaget, aduh, di mana ya baju buat anak-anak saya ya? Di mana ya? Dia tidak kebingungan. Dia adalah orang yang memiliki rencana yang sangat baik. Nah, tetapi di sisi lain ada hal yang indah. Di sini dikatakan apa? Dia berkata, dia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wah, luar biasa ya. Berarti di rumah ini banyak ART, asisten rumah tangga. Wah, kita perlu sekali juga ya berdoa supaya Tuhan menghadirkan ART yang baik dalam rumah tangga kita, yang bisa mensupport akan berbagai kegiatan dalam rumah tangga sehingga rumah itu ditemukan bersih, makanan selalu ada, semuanya tertib dan rapi dan teratur. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau ternyata tidak ada ART bagaimana? Maka saya melihat seorang ibu, dia bisa membagikan tugas kepada anak-anaknya. Iya. Kami di rumah ya, juga saya punya 3 anak. Maka kepada 3 anak itu ada tugasnya masing-masing. Ada yang cuci baju, ya pakai mesin cuci. Ada yang melipat baju. Ada yang juga membantu mengepel. Ada yang membantu cuci piring. Beberapa waktu yang lalu saudara saya dari Jakarta datang ke rumah ya. Dan kami makan bersama di meja makan. Setelah makan, anak saya cuci piring. Wah, saudara saya langsung bilang, "Woi, kalian lihat tuh, anaknya tuh, disebutnya Pak-Pak ya, itu bisa cuci piring." Wah, terus saya bilang, "Loh, iya, karena di rumah ini kan tidak ada pembantu, tidak ada ART, ya kita harus bagi tugas. Kalau rumah kamu kan ada pembantu. Kalau rumah ada pembantu, ya pembantu itu yang melakukan akan tugas-tugasnya." Sehingga ini semua juga sangat penting. Kita tidak melihat yang mana lebih baik, mana lebih oke, begitu ya. Yang pastinya, anak-anak juga harus mengerti akan tanggung jawab domestik yang dia bisa mulai belajar lakukan dengan tangannya. Ada pembantu atau tidak ada pembantu, anak-anak harus mengerti bahwa pekerjaan dalam rumah tangga itu harus dihargai, harus dihormati, dan bagaimana menghargai dan menghormatinya? Tidak ada cara lain. Melatih mereka juga untuk melakukan berbagai pekerjaan domestik itu yang tidak ada habis-habisnya. Saya pun sebagai seorang suami, saya tidak alergi untuk mencuci piring. Ya, untuk bagian kompor itu saya lap meja makan. Saya juga buang sampah. Jadi itu saya lakukan. Ya dengan sukacita, tidak ada rasa satu beban. Karena ini kita harus pikul bersama-sama sebagai satu keluarga. Nah, Anda boleh merancangkan satu waktu. Ya, jika Anda seorang suami, Anda seorang istri. Dan di rumah rasanya tanggung jawab itu kok begitu berat. Sharingkan kepada anak-anak. Supaya anak-anak boleh memikul juga tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, hal yang lain yang kita pelajari dari wanita Amsal 31 ini, di mana dia disayang oleh Tuhan, juga disayang oleh suami. Di sini dikatakan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Wah, hebat ya, bisa beli ladang. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Lalu ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya itu menguntungkan. Lalu di ayat 24 dikatakan, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Nah, apa artinya ini? Artinya ini sesuatu yang indah. Ada seorang calon istri, mungkin dia sudah S1, ya. Lalu, apakah masa depannya? Ya, nanti aku cuma jadi ibu rumah tangga, ngurus pekerjaan domestik. Aduh, bosen ya. Aku gak bisa bekerja, padahal aku S1. Nah, lalu apa yang firman Tuhan katakan? Ternyata firman Tuhan begitu jujur terbuka. Ini meng-encourage setiap calon istri, ataupun jika Anda seorang istri hari ini. Apakah Anda merindukan sebuah pekerjaan yang mendapatkan pendapatan? Fine.
very great. Itu sangat indah jikalau bisa terwujud keinginan tersebut, karena Alkitab juga mengkonfirmnya. Tetapi harus dibedakan antara pekerjaan di dalam wanita Amsal 31 ini dengan pekerjaan yang hari-hari ini para istri atau para wanita itu lakukan. Bedanya di mana? Nah, wanita di zaman modern, saat mereka merindukan sebuah pekerjaan, ternyata mereka harus pergi ke kantor. Nah, waktu pergi ke kantor, dari pagi sampai sore, akhirnya anak-anak bagaimana? Dititipkan mungkin ke ibu mertua atau ke ibu sendiri, atau kemudian jikalau ada keuangan ya pakai babysitter. Nah, ini sebenarnya yang rasanya kurang ideal, ya. Nah, sehingga apa sih yang ideal? Yang ideal menurut firman Tuhan adalah seorang ibu, seorang istri, dia punya keinginan untuk mendapatkan penghasilan, dapat pendapatan. Puji Tuhan. Bukan dia pergi ke kantor lalu meninggalkan keluarga di rumah. Tetapi dia bisa melakukannya dari rumah. Nah, inilah yang menjadi satu harapan, satu ekspektasi yang saya percaya. Jikalau Anda doakan, Tuhan, saya ingin nanti kalau saya sudah menikah, saya jadi seorang istri, apalagi saya ada latar belakang pendidikan tertentu, saya tetap ingin mendapatkan penghasilan. Aminkan. Bagaimana caranya? Wanita Amsal 31 ini bekerja dari rumah. Anda doakan satu pekerjaan yang Anda bisa lakukan dari rumah. Hari ini dunia telah berkembang sangat cepat. Apapun bisa dilakukan dari rumah. Yang penting Anda memiliki ketajaman dengan tangan Anda. Anda memiliki sesuatu hal yang Tuhan titipkan pada tangan Anda untuk Anda lipat gandakan. Dari 2 jadi 4, 5 jadi 10. Dan pastinya, jikalau Tuhan berkenan, Anda mencari Tuhan, harapan tersebut bisa terwujud dalam kehidupan Anda. Seorang istri punya pendapatan, bahkan bisa membeli ladang, punya banyak dayang, untuk kemudian mengerjakan ladang itu, ditanami kebun anggur, dan akhirnya ada hasil yang berlipat ganda. Ini menjadi harapan kita semua. Hari-hari ini, dunia menghadapi satu krisis yang sangat luar biasa. Apa-apa naik, ya. Bensin sudah mulai dibatasi, juga mulai merangkak naik. Ada kemungkinan banyak keluarga itu mengalami suatu kesulitan hanya income dari suami. Ya, bisa mungkin terjadi. Lalu bagaimana peran Anda sebagai seorang istri? Mungkin hari ini di tengah Anda menata akan kehidupan berkeluarga, ada anak-anak yang Anda harus temani belajar, ada rumah tangga yang harus Anda urus. Maka bagian ini, seorang istri mendapatkan penghasilan. Dia kerjakan dengan tangannya. Dia tahu pendapatannya menguntungkan. Bisa jadi itu boleh menjadi milik Anda. Dan jikalau Tuhan semesta alam yang mewujudkan bagi Anda akan sangat bersyukur. Suami juga akan sangat bangga. Dan anak-anak juga akan berbahagia. Mama sekarang kerja di rumah ya? Iya. Emang penghasilannya ada? Ada dong ya. Inilah aku kasih kamu uang jajan atau apapun. Itu pasti bisa terwujud. Kenapa? Karena firman Tuhan telah menyatakannya kepada kita semua. Sehingga seorang istri yang mendapatkan penghasilan bukan sebuah impian, bukan sesuatu hal yang sifatnya itu negatif, tetapi sesuatu hal yang justru Anda harus harapkan dalam perjalanan kehidupan Anda. Ada masa-masa seorang istri harus fokus kepada anak-anak. Ada istilah the golden years, 5 tahun pertama, di mana banyak sekali isu yang bisa diselesaikan dengan kehadiran seorang ibu pada diri anak-anak. Jikalau ibu tersebut tidak hadir, waduh, banyak isu yang akhirnya melanda saat anak itu masuk masa remaja, masuk masa pemuda, mereka mengalami distrust, mereka mengalami rendah diri. Kita tidak inginkan hal itu terjadi. Tapi jikalau seorang ibu boleh hadir di masa the golden years, 0 sampai 5 tahun, anak Anda akan tepat sasaran. Anak Anda akan menjadi anak yang berani. Anak Anda akan menjadi anak yang confidence, yang tidak takut. Juga mengerti batasan, mengerti akan mana yang baik, mana yang kurang baik. Dan Anda pasti
bangga boleh membesarkan anak dalam suatu penyediaan Tuhan. Tuhan, terima kasih saya seorang istri, seorang ibu bisa mendapatkan anak-anak begini cantik, begitu ganteng ya, bisa merawat mereka. Tapi di sisi yang lain ternyata saya juga boleh bekerja dari rumah. Ini sesuatu hal yang harus kita rindukan, kita harapkan. Dan para suami, jangan melarang jikalau istri Anda ingin berkembang, ya. Lalu bagaimana dengan keuangan? Segala sesuatu dalam rumah tangga itu haruslah disepakati. 10 rumah tangga, 10 kesepakatan yang berbeda. Dan setiap kesepakatan yang Anda buat suami istri, itu haruslah suatu kesepakatan yang menumbuhkan suami, menumbuhkan juga istri. Dan terlebih dari kesepakatan yang sehat ini, kemudian menumbuhkan akan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut. God bless. Kiranya setiap istri boleh meraih apa yang dia harapkan, dia inginkan, dan jalankan peranan Anda dengan penuh tanggung jawab dan penuh sebuah kesadaran. Tuhan, hadirlah dalam perananku ini, supaya aku bisa menjalankannya dengan maksimal. Tuhan berkati.